Di episode kali ini kita akan ngebahas mengenai Menkom Digi Ibu Mutia Hafid yang melantik Rudy Valinka alias Kurawa menjadi staf sus. Kita juga akan ngebahas Hasto Kristianto yang jadi tersangka KPK. Juga berjalannya program makan siang gratis yang memicu protes dari anak-anak. Selamat datang di Sila Rekap. Baiklah, selamat datang kembali di Sila Rekap. Ini adalah Sila Rekap Season 2. Seperti yang sebelum-sebelumnya, Sila Rekap hadir 10 minggu. Selama 10 minggu yang menjembatani antar musim Skakmat. Waktu Skakmat musim pertama atau Season 1 selesai, 10 episode udah lewat. Menuju ke 10 episode berikutnya, karena mesti nabung beberapa episode dulu, sayanya dijedalah di tengah-tengah dengan Sila Rekap, di mana saya ngebacain berita-berita politik selama seminggu ke belakang. Nah, setelah jalan 10 episode, masuk ke season 2 kemarin, setelah berakhirnya season 2 di episode Uncle Pram atau Stefanus Pramono dari Tempo, masuklah kembali Sila Rekap di episode ke-11. Setelah 10 episode Sila Rekap season 2 ini, nanti kita akan masuk lagi dengan Skakmat dan tamu-tamu berikutnya. Nah, sebelum saya masuk ke Sila Rekap, mau ngasih tahu aja bahwa Mensrea sudah sudah menghabiskan penjualan tiket di 7 dari 11 kotanya. 7 kota udah habis tiketnya, nggak akan ada penambahan, nggak akan ada buka kategori atau periode penjualan tiket lagi. Yang sisa adalah 4 kota. Yang udah habis adalah Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan. Habis. Yang masih tersisa adalah Makassar, Medan, Palembang. Ketika 3 kota ini habis, nggak akan ada lagi penjualan tiket. Ya, untuk 3 kota ini silakan menuju ke mensrea.id. Jakarta juga masih tersedia dan hanya tersisa di 1 kategori tiket yaitu Sapphire. Ketika yang Sapphire itu selesai atau tutup periodenya, akan ada buka penjualan harga normal tapi tentunya harganya naik. Jadi kalau mau beli tiket yang lebih murah, hajar Sapphire sekarang karena nanti ketika di periode normal, semua harga akan naik. Nah, kalau ngincar, nggak perlu harga ya, kalau ngincar Diamond atau kelas-kelas lain, nah tunggulah tanggal 10 Mei tersebut. Karena masih akan ada penjualan tiket di tanggal 10 Mei, yang juga merupakan tanggal penjualan live streaming Mensrea. Yang di live stream hanya Mensrea Jakarta di Indonesia Arena, penjualan tiketnya 10 Mei 2025. Ya, di mensrea.id yang mau beli tiket Sapphire sekarang. Oke, mari kita mulai. Menkom Digi Ibu Mutia Hafid melantik 5 dirjen dan beberapa staf ahli serta staf khusus. Di antara staf khusus yang dilantik ada Aida Rezalina sebagai staf sus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis. Ralin Shah yang Anda kenal sebagai aktor, dia adalah staf sus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Namun, yang menciptakan kontroversi adalah dilantiknya Rudy Sutanto alias Rudy Valinka alias Kurawa sebagai staf sus bidang strategi komunikasi dan digital. Orang pada protes terhadap ditunjuknya Rudy Sutanto / Rudy Valinka / Kurawa ini. Karena banyak orang di Twitter merasa, ya ada yang bilang Kurawa ini orang jahat, ada yang bilang dia orang baik, kata saya mah dia orang problematik. Itu kalau saya. Kata masyarakat, karena kata masyarakat, Rudy Valinka ini suka doxing, terus suka nyerang, terus ya kalau saya sih ngelihatnya sih dia tampaknya adalah prajurit yang baik, sangat baik untuk siapapun yang jadi atasannya dia. Tapi ya menurut saya sih lebih ke problematik. Ada yang bilang Rudy Valinka aneh. Kata saya mah dia mah nggak aneh. Yang aneh adalah Ibu Menteri Mutia Hafid. Kenapa dia aneh? Pertama, karena dia nggak tahu Rudy Valinka itu siapa. Dan saya nggak tahu Rudy Valinka, kata dia. Kalau Ibu nggak tahu Rudy Valinka, berarti kemungkinan besar Ibu nggak main Twitter. Karena tidak mungkin. Orang yang ada di Twitter dan peduli politik, yang ngikutin politik, pasti tahu Kurawa. Kalau misalkan nggak ngikutin politik, kan mengerti lah. Tapi kan Ibu Mutia Hafid. Aneh sekali. Aneh Ibu Mutia Hafid nggak tahu Rudy Valinka, nggak tahu Kurawa. Emang Ibu nggak main Twitter?
Pasti main Twitter. Tapi bukan cuma itu. Ibu Muti Hafid bilang, beliau cuma kenal Rudi Sutanto. Jadi pas ditanya, ibu tahu nggak kalau Rudi Sutanto itu adalah, Rudy Valenka adalah Kurawa? Saya nggak tahu. Saya tahunya Rudi Sutanto adalah Rudi Sutanto. Saya nggak mau spekulasi. Nah ini juga aneh, Bu. Ibu kan menteri. Ibu mah nggak spekulasi. Spekulasi mah kerjanya striker tuh. Tendangan spekulasi oleh Ruud van Nistelrooy. Spekulasi tuh. Kalau ibu riset. Ibu riset, ibu kan menteri. Menteri kan bisa riset. Riset dulu. Karena kalau ibu riset, kemungkinan besar ibu nggak akan nunjuk dia sebagai staf khusus bidang strategi komunikasi dan digital. Seandainya ibu riset. Kenapa? Karena ada banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Rudi Sutanto atau Rudy Valenka atau Kurawa strateginya aneh. Strateginya aneh. Karena strategi macam apa sih yang diharapkan sama Bu Mutia Hafid datang dari orang yang tweetnya seperti ini gitu. Kalau tweetnya kayak gini, strategi seperti apa yang diharapkan? Kayak apa coba? Aneh nggak, Bu Menteri? Aneh. Aneh sekali. Tapi oke lah. Kalau kita mau berusaha untuk objektif, ada juga sebuah niat, belum kejadian soalnya, dari Ibu Menkomdigi yang diindikasi positif, termasuk oleh saya dan banyak masyarakat. Beliau di sebuah wawancara menyatakan akan mengeluarkan aturan pemerintah terkait batas usia penggunaan media sosial untuk melindungi anak-anak. Dan itu sangat bagus. Anak-anak kecil sebaiknya nggak dulu bisa main sosmed karena kemampuan mereka untuk memfilter informasi dengan nalar, dengan akal, dengan logika itu kan masih belum berkembang. Dan memang secara fisiologis emosi tumbuh lebih dulu daripada kemampuan logikanya. Dan ini akan jadi masalah di sosial media. Memang butuh pembatasan. Kurang lebihnya kayak anak kecil jangan dulu dibiarkan untuk nyetir. Ini bukan cuma masalah besar badan dan kemampuan untuk nyetir, tapi hal-hal lain yang datang dengan menyetir, yaitu ketenangan, kemampuan membaca situasi, logika, dan segala macam. Kalau masih terlalu remaja, terlalu emosional di atas logika, susah. Berlaku sama juga dengan sosmed. Nah, katanya Ibu akan mengeluarkan aturan pemerintah dulu, baru kemudian akan berdialog dengan DPR untuk melahirkan undang-undang tersebut. Dan ini adalah bagus karena anak-anak masih harus kita lindungi. Dari strategi aneh milik staf sus Anda sendiri, Rudy Valenka, lindungi anak-anak dari orang-orang yang tweetnya seperti ini, dan orang ini adalah staf sus strategi komunikasi dan digital. Dia yang bikin strategi komunikasi dan digital. Gokil. Baik, mari kita lanjut. Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Banyak yang bertanya ini kaitannya apa, dan mungkin ini akan sedikit flashback dulu. Semua dimulai dari hasil Pileg Sumsel DPR. Pileg Sumsel ya untuk jadi anggota DPR tahun 2019. Saat itu PDIP sebenarnya punya orang yang ada di urutan pertama untuk menjadi anggota DPR. Beliau adalah Nazarudin Kimas yang sudah mendapatkan 34.276 suara. Tapi Nazarudin Kimas meninggal dunia. Orang ada di posisi kedua harusnya adalah Rizky Aprilia. Tapi lewat rapat pleno PDIP diputuskan Harun Masiku yang ada di posisi 6 menggantikan Rizky Aprilia. Lewat rapat pleno PDIP. Nah, Harun dan katanya Pak Hasto terkait di sini, ini ngomong ke komisioner KPU pada saat itu, Wahyu Setiawan, untuk mengganti antara Rizky yang ada di posisi kedua dengan Harun Masiku yang ada di posisi ke-6. PAW pergantian antar waktu kalau nggak salah.
Dan komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan menolak dan mau melantik Rizky Aprilia. Nah, disinilah katanya si Harun Masiku ini melobi Wahyu Setiawan. Dan Wahyu Setiawan, kalau menurut yang saya baca di Tempo, itu dia minta dana 900 juta untuk operasional. Dikasihlah sama Harun 850 juta. Akhirnya dia dijatuhi hukuman, dicabut dari komisioner KPU, dijatuhi hukuman, kalau kata Tempo, dijatuhi hukumannya 6 tahun, terus udah gitu setahun berikutnya ditambahin lagi jadi 7 tahun, tapi kemudian keluar dalam 3 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, satu, kenapa lewat rapat pleno PDIP nunjuk Harun Masiku? Kenapa? Dan yang kedua, kenapa KPK usut lagi Harun dan Hasto sekarang? Ada indikasi apa? Dan yang ketiga, kenapa Mutia Hafid nunjuk Rudy Valinka jadi staf sus strategi komunikasi dan digital? Kenapa? Kalau Rudy Valinkanya mah menurut saya ya nggak salah karena dia ditunjuk. Ini kasusnya mirip kayak Gus Miftah. Waktu kejadian yang dia nyelak tukang es, terus tukang es teh, terus muncul berita-berita sebelumnya. Kalau menurut saya, Gus Miftah mah sedang menjadi Gus Miftah. Memang dia sudah staf sus, utusan khusus. Tapi ya emang Gus Miftah kayak gitu. Dari dulu Gus Miftah juga kayak gitu. Dia sedang menjadi Gus Miftah seperti biasanya. Pertanyaannya, kenapa dia ditunjuk jadi utusan khusus? Kan gitu. Gus Miftahnya mah jadi Gus Miftah aja seumur hidup, emang begitu orangnya. Kenapa orang kayak gitu ditaruh di sini? Nah kan gitu, pertanyaan sama Ibu Mutia Hafid. Rudy Valinka sedang menjadi Rudy Valinka. Ya udah. Dia mah jadi kurau aja. Dari dulu juga kayak begitu orangnya. Pertanyaannya, kenapa Mutia Hafid nunjuk dia jadi utusan khusus bidang strategi komunikasi dan digital? Kenapa, Bu? Cerita sama kami. Nah, terkait kasus korupsi, ada KPK menangkap 3 orang terkait proyek server fiktif senilai 294,7 miliar rupiah yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 280 miliar. KPK menahan 3 tersangka, konsultan hukum untuk PT Prakarsa Nusa Bakti, direkturnya PT tersebut, dan salah satu pegawai PT tersebut. Kerugian negara yang diprediksi adalah 280 miliar rupiah. Kalau misalnya kasus yang menyebabkan kerugian negara 271 atau 300 triliun itu hukumannya 6 tahun. 280 miliar hukumannya ya lusa bebas. Lusa bebas. Semua happy, semua tersenyum. Oke, selanjutnya. Program makan siang gratis yang dicanangkan Pak Prabowo akhirnya sudah berjalan per minggu pertama Januari 2025. Dan di awal periode ini yang didistribusi adalah 3 juta porsi dengan harapan 3 bulan berikutnya naik jadi 6 juta porsi dan target mereka di akhir tahun 15 juta porsi yang terdistribusi dalam setiap harinya. Nah, ini adalah hasil dari penganggaran 71 triliun untuk tahun ini, 71 triliun untuk program makan siang gratis dengan harga Rp10.000 per porsi. Nah, media langsung rame karena banyak orang ngebahas soal, atau banyak media ngebahas soal protesnya anak-anak. Katanya nggak enak, katanya nggak suka. Ada satu perempuan diwawancara, gimana makannya, enak nggak? Terus dengan wajah lempeng, enak. Terus ditanya, apa yang paling suka di antara ini semua? Terus dia bilang, jeruk. Jeruk mah nggak dimasak. Lucu banget. Tapi kemudian masyarakat menertawakan program makan siang gratis. Tuh kan anak-anak pada nggak suka ini program jelek dan segala macam. Oke, mari kita kesampingkan programnya jelek dan anak-anak nggak suka. Oke, orang tahu saya sering mengkritik Pak Prabowo, tapi saya mengkritik Pak Prabowo bukan karena dia Pak Prabowo. Saya mengkritik dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden punya kebijakan dan keputusan beliau sebagai Presiden itu yang dikritisi. Beliau Presiden Republik Indonesia ngedukung calon-calon pilkada padahal harusnya nggak boleh, kritik. Beliau pengen memaafkan koruptor dan koruptor boleh balikin diam-diam, kritisi.
Tapi program makan siang gratis menurut saya bagus. Program makan siang gratis menurut saya bermanfaat bahkan. Saya sering bilang bahwa anak-anak saya sekolah negeri di sini, yang SMA dan yang SMP, dua-duanya dapat makan siang gratis dan bermanfaat. Bermanfaat karena standar gizinya bisa diratakan dan meringankan beban orang tua. Nah, ada yang bilang harusnya dikasih uang aja dan mungkin benar, tapi kalau menurut saya kalau dikasih uang nanti uangnya apalah jadi rokok lah, jadi apalah, terus standar gizinya nggak jelas dan segala macamnya, dimudahkan atau dikorupsi sama ibunya, dapatnya segini, 5.000 yang dikasih untuk makan, 5.000 untuk dia hal lain ini nggak tahu lah. Tapi kalau udah jadi makanan enak tuh, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi kalau menurut saya ini program mesti didukung. Yang jadi poin kritisinya adalah memang dari sisi eksekusinya. Tapi programnya program yang bagus. Mungkin Anda bertanya, lah kalau bagus, kenapa anak-anak nggak suka? Anak-anak nggak suka makan itu karena itu adalah anak-anak. Namanya juga anak-anak. Anak-anak bisa makan ciki, bisa makan mie, yang kayak bisa makan McDonald. Ya jelas lah dikasih makan begitu nggak enak. Suruh makan brokoli, aku nggak mau makan pohon kecil katanya. Sayur itu bagus untuk otak. Bocah, ya menjadi bocah. Ya mereka emang harus makan makanan yang bergizi walaupun mereka nggak suka. Permasalahannya tidak pernah di anak-anak suka atau enggak. Kalau ngetawain, jangan ngetawain kondisi bahwa anak-anak nggak suka. Dan anak-anak, kalau Anda menyaksikan ini, atau remaja, makanlah makanan bergizi itu. Kalau nggak enak, ya pelan-pelan. Baru juga 3 juta pertama. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Wajarlah manusia, bukan nabi boy.